Shalom, perkenalkan nama saya Febrila Anselina Lua dengan NIM 2014-201029. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 4 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 1 dengan dosen pengampu Naresvera Karame Escape MKes. Saat ini saya akan membahas tentang risiko perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan adalah salah satu respon marah yang diekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai orang lain, dan merusak lingkungan. Respon ini dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan merupakan suatu rentang emosi dan ungkapan kemarahan yang dimanifestasikan dalam bentuk fisik. Kemarahan merupakan suatu komunikasi atau proses penyampaian pesan individu. Orang yang mengalami kemarahan sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwa ia tidak setuju, merasa tersinggung, merasa tidak dianggap, merasa dituntut atau diremehkan. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan gaduh, gelisah yang tidak terkontrol. Menurut Keliat 2011 mengungkapkan bahwa perilaku kekerasan merupakan salah satu respon marah yang diekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai orang lain, dan atau merusak lingkungan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu saat sedang berlangsung perilaku kekerasan atau riwayat perilaku kekerasan. Pendapat senada diungkapkan oleh Syndrom dan Wolfka dalam Nur Halimah 2016 mengatakan bahwa perilaku kekerasan merupakan respon perilaku manusia untuk merusak sebagai bentuk agresif fisik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan atau sesuatu. Nanda dalam Sutejo 2017 menyatakan bahwa risiko perilaku kekerasan merupakan perilaku seseorang yang menunjukkan bahwa ia dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain atau lingkungan, baik secara fisik, emosional, seksual, dan verbal. Risiko perilaku kekerasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu risiko perilaku kekerasan terhadap diri sendiri, risk for self-directed violence, dan risiko perilaku kekerasan terhadap orang lain, risk for other directed violence. Menurut Nanda dalam Sutejo 2017 mengungkapkan bahwa risiko perilaku kekerasan terhadap diri sendiri merupakan perilaku yang rentan di mana seorang individu bisa menunjukkan atau mendemonstrasikan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Faktor penyebab terjadinya kekerasan sebagai berikut. Yang pertama, faktor predisposisi. 1. Faktor psikologi. A. Terjadi asumsi seseorang untuk mencapai suatu tujuan mengalami hambatan akan timbul dorongan agresif yang memotivasi perilaku kekerasan. B. Berdasarkan penggunaan mekanisme coping individu dan masa kecil yang tidak menyenangkan dan frustasi. C. Adanya kekerasan rumah tangga, keluarga, dan lingkungan. 2. Faktor biologis. Berdasarkan teori biologi, ada beberapa yang mempengaruhi perilaku kekerasan. A. Beragam komponen sistem neurologis mempunyai implikasi dalam memfasilitasi dan menghambat impuls agresif. B. Peningkatan hormon androgen dan norepinefrin serta penurunan serotonin pada cairan cerebrospinal merupakan faktor predisposisi penting menyebabkan timbulnya perilaku agresif seseorang. C. Pengaruh genetik. Menurut peneliti, perilaku agresif sangat erat kaitannya dengan genetik, termasuk genetik tipe karyotipe XYY yang umumnya dimiliki oleh
huni penjara atau tindak kriminal. D. Gangguan otak, sindrom otak genetik berhubungan dengan berbagai gangguan cerebral, tumor otak atau khususnya pada limbik dan lobus temporal, kerusakan organ otak, retardasi terbukti berpengaruh terhadap perilaku agresif dan perilaku kekerasan. 3. Faktor sosial budaya. 4. Norma merupakan kontrol masyarakat pada kekerasan. Hal ini 5. Mendefinisikan ekspresi perilaku kekerasan yang diterima atau tidak diterima akan menimbulkan sanksi budaya di masyarakat. 7. Dapat mempengaruhi perilaku kekerasan. B. Faktor presipitasi. Secara umum, seseorang akan marah jika dirinya merasa terancam baik berupa injuri secara fisik, psikis, atau ancaman konsep diri. Beberapa faktor perilaku kekerasan sebagai berikut. 1. Klien, kelemahan fisik, keputusan, ketidakberdayaan. 2. Kehidupan yang penuh agresif dan masa lalu yang tidak menyenangkan. 2. Interaksi, penghinaan, kekerasan, kehilangan orang yang berarti. 5. Terasa terancam baik internal maupun eksternal. Faktor presipitasi. Secara umum seseorang akan marah jika dirinya terasa diancam baik berupa injuri secara fisik, psikis, atau ancaman konsep diri. Beberapa faktor perilaku kekerasan sebagai berikut. Klien, kelemahan fisik, keputusan, ketidakberdayaan, kehidupan yang penuh agresif, dan masa lalu yang tidak menyenangkan. Interaksi, penghinaan, kekerasan, kehilangan orang yang berarti, merasa terancam baik internal maupun eksternal. Lingkungan, panas, padat, dan bising. Tanda dan gejala. Perawat dapat mengidentifikasi dan mengobservasi tanda dan gejala perilaku kekerasan. 1. Fisik, muka merah dan tegang, mata melotot atau pandangan tajam, tangan mengepal, postur tubuh kaku, jalan mondar-mandir. 2. Verbal, bicara kasar, suara tinggi, membentak atau berteriak, mengancam secara fisik, mengumpat dengan kata-kata kotor. 3. Perilaku, melempar atau memukul benda pada orang lain, menyerang orang lain, atau melukai diri sendiri, merusak lingkungan, amuk atau agresif. 4. Emosi, tidak adekuat, dendam dan jengkel, tidak berdaya, bermusuhan, mengamuk, menyalahkan dan menuntut. 5. Intelektual, cerewet, kasar, berdebat, meremehkan. 6. Spiritual, merasa berkuasa, merasa benar sendiri, mengkritik pendapat orang lain, menyinggung perasaan orang lain, tidak peduli dan kasar. 7. Sosial, menarik diri, penolakan, ejekan, sindiran. Pencegahan perilaku resiko kekerasan. Mengontrol perilaku kekerasan secara fisik dapat dilakukan dengan cara nafas dalam dan pukul bantal atau kasur. Mengontrol secara verbal yaitu dengan cara menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan mengungkapkan dengan baik. Mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual dengan cara salat dan berdoa. Teman-teman, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya dengan Febrila Anselina Lua dengan NIM 2014-2019. Saat ini saya mengajak teman-teman yang lulusan SMA dan SMK untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan ragu sebab di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Dan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya adalah Fakultas Keperawatan. Kami tunggu kedatangan Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ayo sama-sama kita mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.